Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini MPD Menyapa akan mereview salah satu buku yang sangat menarik, teman-teman. Karena buku ini berisi amalan-amalan yang sederhana tetapi nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, buku ini sendiri ditulis oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Nah, di cover bukunya sendiri judul besarnya adalah Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Nah, di dalam buku ini setidaknya ada 20 judul, teman-teman, dan semuanya adalah amalan-amalan sederhana yang bisa kita amalkan setiap hari, dan tentunya kesemuanya itu adalah bernilai ibadah dan jaminannya pun sangat luar biasa, teman-teman. Nah, buku ini adalah cetakan yang ke-11 bulan Februari tahun 2021. Amalan yang pertama yaitu 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Nah, itu judul yang pertama, teman-teman. Di sini kalau kita baca secara kalau kita baca judulnya ini, setidaknya ada 2 amalan yang dapat menghindarkan kita dari masalah dan bagaimana mewujudkan hajat yang ingin kita capai, hajat kita ya, teman-teman ya. Dan yang kedua adalah judulnya 8 keberkahan dan keistimewaan ibadah subuh. Nah, setidaknya ada 8 keistimewaan ketika kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, tentunya dilaksanakan di masjid ya, teman-teman. Boleh juga dilaksanakan di rumah bersama istri dan anak gitu ya. Yang kedua, tapi lebih baiknya adalah kita sholat berjamaah di masjid, karena ada banyak keberkahan yang akan kita dapatkan ketika kita istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah berwudu sebelum tidur merupakan amalan menuju husnul khotimah. Nah, ini menarik, teman-teman. Kalau teman-teman istiqomah berwudu sebelum tidur, artinya kita terjaga dalam keadaan suci, teman-teman. Nah, ini adalah amalan sederhana, tapi kadang-kadang kita sendiri untuk melakukannya agak berat gitu, teman-teman. Padahal itu cuma sederhana, kita berwudu sebelum tidur. Kemudian amalannya nih, menurut saya pribadi ini sangat sederhana, teman-teman. Bahkan di dalam Islam juga mengajarkan kita sebaiknya kita bersihkan dulu badan kita sebelum kita tidur. Itu, teman-teman ya. Dan yang keempat adalah keajaiban membaca Al-Quran. Kalau ini udah pasti ya, teman-teman ya. Di dalam hadis maupun dalam Al-Quran itu memang banyak keajaiban ketika kita membaca kitab suci Al-Quran. Dan yang keempat adalah the power of doa. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Ini di dalamnya terdapat bagaimana kekuatan doa itu ya, teman-teman. Bagaimana tata cara doa yang baik, bagaimana kapan waktunya kita berdoa yang tepat gitu ya, teman-teman. Ini sudah dijelaskan di dalam buku ini, teman-teman. Dan yang keenam adalah keajaiban surah Al-Mulk. Nah, seperti apa sih keajaiban surat Al-Mulk itu, teman-teman? Nanti teman-teman bisa baca di buku ini. Oh ya, saya lupa, teman-teman. Jadi buku ini banyak sudah dijual di toko-toko buku ya, teman-teman ya. Jadi dimanapun teman-teman berada sudah ada buku ini dijual. Tinggal teman-teman datang dan cari sendiri di sana. Oke, kita lanjut, teman-teman. Yang ke-7 adalah amalan penyebab husnul khotimah. Nah, kayak ayat tadi ya, sebelum tidur juga ada amalan yang lain untuk menuju husnul khotimah, tentunya karena kita tidak tahu kapan maut ini akan menjemput kita ya. Setidaknya kita harus siapkan diri kita terlebih dahulu, teman-teman. Yang ke-8 adalah kiat mencetak anak soleh dan solehah. Nah, ini sangat penting, teman-teman, dari bapak ibu yang sudah menikah ataupun baru menikah. Ini perlu dibaca, teman-teman. Bagaimana kita mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Amalan apa sih yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, teman-teman? Itu. Yang ke-9 adalah
amalan-amalan mengusir was-was. Nah, ini juga penting teman-teman. Kadang kita ini sering sekali yang merasakan namanya was-was. Aduh, khawatir kita ini, aduh gimana kalau seperti ini nanti. Nah, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita teman-teman. Nah, seperti apa amalannya untuk menghilangkan hal-hal seperti itu? Menghilangkan rasa takut, was-was pada diri kita, ada di sini sudah dijelaskan semuanya teman-teman. Tinggal teman-teman baca sendiri nanti ya. Kemudian yang ke-10 adalah menggapai kemuliaan dengan taubat. Nah, ketika kita misalkan kita ini tidak terlepas dari yang namanya dosa teman-teman. Jadi bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dengan cara yang taubat, tentunya taubat nasuha, benar-benar taubat ya teman-teman. Taubat nasuha itu adalah kita menyesali perbuatan kita tidak akan melakukan mengulanginya lagi gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-11 adalah keutamaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa keutamaan ketika kita sholat, yaitu sujud kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sudah dijelaskan di sini teman-teman. Kemudian kedahsyatan surat Al-Ikhlas. Nah, seperti apa sih kedahsyatan surat Al-Ikhlas ini? Ada teman-teman kita baca sendiri ya nanti ya teman-teman. Kayak ini menarik ini bukunya ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca sendiri nih. Nah, seperti suratnya kan kita sudah tahu bahwa surat Al-Ikhlas itu sering kayaknya kita sudah hafal semua ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu ya. Tapi seperti apa di balik surat itu nanti kita cari tahu sama-sama teman-teman ya. Nah, kemudian yang ke-13 adalah the power of doa, yang gedang keduanya ini teman. Jadi yang pertama adalah juga the power of doa bagian pertama, yang ini juga the power of doa, kekuatan doa. Ini lebih spesifik lagi dijelaskan kekuatan doa itu seperti apa teman-teman. Kemudian yang ke-14 rahasia agar hajat cepat terwujud. Nah, kalau teman-teman ingin hajatnya cepat terwujud, nah di sini teman-teman bisa ambil amalan apa yang harus kita kerjakan agar hajat kita cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tahun depan saya mau punya rumah, tahun depan saya mau punya mobil dan segala macamnya. Nah, teman-teman harus baca amalan apa yang harus teman-teman amalkan setiap hari gitu ya. Kemudian yang ke-15 adalah zikir pembebas 99 kesulitan teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan nih ada zikir yang bisa membebaskan setidaknya 99 jenis kesulitan teman-teman yang teman-teman hadapi dalam kehidupan sehari, masalah rezeki, jodoh dan apapun itu. Ini zikir ini bisa teman-teman amalkan gitu ya. Kemudian yang ke-16 keajaiban zikir dan sholawat. Nah, di sini juga dijelaskan di sini secara spesifik lagi teman-teman keajaiban zikir dan sholawat terhadap Rasulullah SAW. Apa aja keajaibannya nanti kita cari tahu sama-sama ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-17 adalah doa yang menjadi rebutan malaikat. Oh, teman-teman, ini menarik ini judulnya teman-teman, ternyata ya. Di sini ada doa yang menjadi rebutan malaikat teman-teman. Seperti apa doanya kira-kira ya, sehingga ini menjadi doa yang direbutkan oleh malaikat gitu. Nah, seperti kita tahu bahwa doanya malaikat itu sangat tidak ada halangan antara Allah dan malaikat itu. Kalau malaikat yang berdoa gitu. Ada juga dalam hadis itu ada doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah. Nanti itu tidak perlu kita jelaskan di sini. Yang penting adalah kita review dulu ini semua judul buku yang ada di buku ini. Kemudian selanjutnya teman-teman, yaitu 3 amalan agar hidup tidak merugi. Nah, agar kehidupan kita tidak rugi teman-teman, ada amalan yang harus kita kerjakan ya. Semuanya apapun yang kita kerjakan sehari-hari itu semuanya bernilai ibadah teman-teman. Itu yang penting sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita baca nanti. Kemudian yang ke-19 adalah doa pembayar syukur dan doa meliputi keseluruhannya. Nah, agar kita menjadi umat yang selalu bersyukur, ada doanya teman-teman. Misalkan kita baru saja mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Nah, bagaimana cara kita bersyukur yang baik? Di sini sudah dijelaskan teman-teman. Kemudian yang ke-20 adalah kekuatan surah Al-Fatihah. Nah, ini
tidak banyak kita ketahui apa sih kekuatan sebenarnya di balik surah Al-Fatihah itu, di mana surat Al-Fatihah itu adalah surah pertama dalam Al-Qur'an, teman-teman. Kemudian yang ke-21 adalah cara menggapai tabungan akhirat. Nah, ini penting nih teman-teman. Karena kebanyakan kita hanya mementingkan tabungan duniawi saja ya, tanpa memikirkan tabungan akhirat, teman-teman. Nah, ini juga penting untuk persiapan kita nanti ketika kita tentunya sudah meninggal dunia, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah 4 amalan utama di hari Jumat. Nah, menarik ini teman-teman, karena beberapa kita mungkin tersering lalai terhadap amalan-amalan yang ada tentunya di hari Jumat ini, teman-teman. Karena ada 4 halaman, setidaknya 4 amalan yang harus kita ketahui agar Jumat kita terasa maksimal gitu ya, teman-teman ya. Nah, amalannya seperti apa? Nanti teman-teman baca sendiri nanti ya, nanti dapatkan bukunya ini. Ini menarik, murah kok ini, teman-teman, nggak terlalu mahal. Tapi pengetahuan kita, amalan kita yang sederhana ini akan membawa kita ke surganya Allah, teman-teman. Kemudian yang terakhir ini, teman-teman ya, judul yang terakhir, rahasia agar kita dihargai Allah. Nah, kadang kita merasa karena banyak sekali maksiat yang kita lakukan, kita merasa diri kita ini adalah tidak layak untuk mendapat semacam penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa malu untuk sujud kepada Allah. Nah, di sini agar kita dihargai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka di sini sudah dijelaskan secara spesifiknya, teman-teman. Bagaimana caranya, kemudian kapan waktunya, ini bisa kita ketahui bersama nanti ya. Oke, teman-teman, itu setidaknya 23 judul yang ada di dalam buku ini. Bisa teman-teman pelajari, ambil beberapa, kalau bisa nggak semuanya ya, yang bisa teman-teman amalkan setiap hari gitu ya. Yang penting sedikit istiqomah, itu yang lebih baik, teman-teman, daripada tidak sama sekali. Oke, teman-teman, itu semuanya sudah saya bacakan isi buku ini. Ini sekitar berapa halaman? Coba kita cek, sekitar 200 halaman, teman-teman. Ini bukunya 200 halaman. Oke, teman-teman, saya sudah membacakan semua isi yang ada di dalam buku ini, dan semuanya adalah amalan yang sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Buku ini ditulis langsung oleh almarhum Syekh Ali Jaber, dan kita doakan beliau, semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga buku ini juga menjadi amal jariah beliau. Sekiranya teman-teman menganggap video ini bermanfaat, silakan teman-teman share video ini, bagikan ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang belum mengetahui isi buku ini agar mengetahui apa isi dalam buku ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.